iblis, para syaitan berhasil untuk menggoda mereka dan membuat pelencengan mereka pada saat sakaratul maut daripada iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pahalanya sangat besar. Terlebih lagi apabila hal ini dilakukan oleh seseorang hingga akhir hayatnya, sampai mati, sampai sakaratul maut, maka amal A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah an tamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Rawal Baihaqi an Mu'adz radhiyallahu an. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah ketika kamu mati, lisanmu masih basah karena menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Biar para alim ulama kita, para saleh kita, mereka itu pada saat hendak meninggal dunia keadaan tasbihnya masih di tangan, penuh dengan zikir. Walaupun mereka itu sakit, pada hakikatnya mereka itu bukan sakitnya yang mereka gelisahkan waktu mereka hendak meninggalkan dunia ini ilmu mukmin, akan tetapi kerinduan perjumpaan mereka kepada Allah. Itu yang mereka nanti-nantikan. Makanya mereka berzikir, khawatir dalam pencabutan nyawanya. Mereka para ulama saja masih kadang-kadang khawatir, bagaimana dengan kita si pendosa? Mereka khawatir kelak pada saat mati mereka akan lalai dan iblis, para syaitan berhasil untuk menggoda mereka dan membuat pelencengan mereka pada saat sakaratul maut daripada iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pahalanya sangat besar. Terlebih lagi apabila hal ini dilakukan oleh seseorang hingga akhir hayatnya, sampai mati, sampai sakaratul maut, maka amal perbuatan itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini yang membawa Allah, amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah ketika kamu mati, lisanmu masih basah karena menyebut-nyebut nama Allah. Kita berlindung kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan peristiwa ini kepada kita. Kalaupun kita tidak mampu menyebut dengan lisan, dengan bibir yang mampu menggerakkan kalimat la ilaha illallah, minimal kita dalam hati kita pada saat masa-masa itu Allah berikan bimbingan agar kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ataupun kalau tidak, paling tidak orang-orang yang di sekitar kita pada saat kita menghadapi sakaratul maut, mereka adalah anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita yang di sekitar kita itu mampu membimbing kita karena berkah daripada kita telah membimbing mereka pada saat kita masih hidup. Mereka akan membisikkan di telinga kita ini la ilaha illallah, la ilaha illallah, penuh dengan keadaan zikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nada. Dalam hadis yang lain juga disebutkan oleh mukmin, barang siapa yang akhir hayatnya atau kematiannya kalimatnya adalah la ilaha illallah, terus lisan ini berzikir la ilaha illallah saat sakaratul maut, la ilaha illallah, mendekati daripada kematian al-mu'min, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, niscaya ia masuk ke dalam surga, kata Allah, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwa seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW tentang amal soleh yang mudah agar dapat dijadikan pegangan untuk seumur hidup. Maka beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, hendaknya lisanmu tetap dalam keadaan basah karena berzikir, menyebut-nyebut nama Allah,
berzikir atau menyebut-nyebut Allah mudah dikerjakan dan pahalanya besar. Bahkan dalam berzikir terkandung semua kebaikan dunia dan akhirat. Hamba Allah, dawamkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sedang bekerja, hati kita berzikir kepada Allah. Sebut nama Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus dawamkan. Saat kita bekerja, saat kita lagi ngobrol dalam hati, sambil sholawat, sambil zikir kepada Allah, sambil mohon ampun kepada Allah terus. Dan insya Allah hati kita mudah, sehingga kebiasaan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di ujung-ujung hayat kita, di akhir-akhir daripada peristiwa kita di muka bumi ini, pada saat sakaratul maut kita mati dalam keadaan kalimat la ilaha illallah. Kalaupun lisan kita, bibir kita tidak mampu menggerakkan hati kita, insyaallah Allah tanamkan kalimat-kalimat itu. Kalaupun tidak, kelak dibimbing ada di telinga kita ini orang-orang yang membimbing daripada ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Anak-anak kita membisikkannya, keluarga kita membisikkannya, sahabat-sahabat kita membisikkannya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.